Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Selamat datang di lokasi greenhouse budidaya sayuran hidroponik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan hidayahnya pada hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024. Kita semua berkumpul untuk meresmikan bangunan greenhouse budidaya sayuran hidroponik. Harapan kita semua bahwa agar bangunan greenhouse ini dapat membawa manfaat dan barokah yang besar bagi kita semua. Amin ya Allah. Greenhouse ini dibangun atas kerjasama antara Yayasan Bakti Insan Motekar dan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Inovasi, Kelompok Keahlian Sistem dan Pemodelan Ekonomi SAPPK Institut Teknologi Bandung. Greenhouse ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan mengendalikan faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan ventilasi. Dapat kami informasikan bahwa greenhouse ini berukuran 6 x 9 meter yang dipergunakan untuk pesemaian N1, pesemaian N2, dan pembesaran dengan lubang tanam netball 1800 yang direncanakan untuk budidaya sayuran dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk pertama sarana pengenalan dan pembelajaran bagi siswa taman kanak-kanak dan siswa PKBM serta sarana pembelajaran masyarakat, sarana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik mahasiswa maupun dosen Institut Teknologi Bandung secara berkelanjutan, dijadikan laboratorium pembelajaran bagi siswa PKBM untuk meningkatkan keterampilan khususnya di bidang agrobisnis hidroponik, mulai penyiapan sarana produksi, proses budidaya panen, pasca panen, dan pemasaran. Unit bisnis bagi Yayasan Bakti Insan Motekar bidang sayuran hidroponik untuk memenuhi permintaan pasar, sebagai percontohan bagi generasi muda untuk bisa tertarik pada wirausaha sektor pertanian, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan. Greenhouse merupakan contoh nyata dari pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, marilah kita menuju proses pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya bangunan greenhouse ini. Kami persilahkan untuk perwakilan menggunting pita Profesor Dr. Insinyur Yogi Makbul, Bapak Dr. Dian Sukmara MPD, dan Bapak Kabid. Kami persilahkan. Menuju abah-abah. 1, 2, 3, peresmian greenhouse diresmikan. Acara selanjutnya kita akan memasuki dalam greenhouse-nya dengan tur ke dalam greenhouse untuk melihat secara langsung fungsinya. Maka Bapak Ibu silakan untuk melihat atau berfoto bersama. Ini untuk ini panjangnya. Oh, ini dari sana. Pakai tekstur gitu. Aku di sini memilihnya. Biarin mungkin di sini pilihan. Pilihan di sini. Nah, ini semacam untuk pembeberan. Ini baru masuk ini produksi. Kita ada 2 sistem ini, ada yang kita coba, jadi kan ada yang meja datar. Ini tergantung ini kalau langsung bisa 3 minggu kan ya, iya kan? Ini permintaannya jadi. Kalau pakcoy yang gitu mungkin sekitar 25 hari dari mulai. Nah ini sebenarnya masih
organik juga. Nah susunya sama kita pakai air Pak. Jadi ini udah pakai instalasi di bawah. Jadi semua masuk air ini. Nih. Coba di ini kan. Jadi kita isi, masuk sini air, kemudian airnya itu kembali lagi ke sana. Masuk jadi berputar. Sirkulasi. Sirkulasi. Semua. Jadi kita sebenarnya ini kelihatan di awalnya agak ini karena ada bangunan. Sebetulnya kesannya mudah Pak. Kita tinggal kontrol air dan nutrisi itu bisa lebih. Jadi airnya ini masuk kembali lagi ke sana muter. Terus sirkulasi ya, sirkulasi. Dan ini bisa kalau yang punya kita di sana pakai timer. Ini kapan waktunya ini kita perlu sebetulnya ini cukup 4 jam. Ini fotosintesis ya. Dalam 4 jam itu bisa diinginkan. Jadi kebutuhan untuk pengairan itu hanya 4 jam. Dan apa di matahari untuk proses pembuatannya. Jadi malam itu tidak gunakan listrik. Nah ini mah bisa jadi ikon kecamatan ini. Kabupaten ya biasa Pak. Iya. Ini sama dengan itu kawasan Agro Sumedang yang dikasih itu Marga Mekar tuh. Oh yang di sana itu yang Marga Mekar. Marga Mekar. Nah, nanti kita sebetulnya kita mau kontak kan kita juga bawa orang Jogja. Untuk pemasaran Pak ya. Untuk pemasarannya diambil. Nah, kita ini diarahkan nanti untuk ke Sumedang sama ada di Sumedang. Sumedang masih dari Bandung Pak. Oh, Sumedang itu apa? Plaza Asia itu. Untuk posisinya itu nanamnya ini. Sesuai dengan apa ya Plaza. Jadi satu gitu ya. Oh, itu udah ini berubah. Terus ada yang namanya tapi akan kita jual loh. Itu dijual. Sebetulnya apa itu untuk menjaga air ada malamnya. Lima malam ini masih cukup segar. Karena ada kenapa? Kalau ini kan tergantung jenis tanaman Pak. Biasanya kalau misalkan untuk dataran rendah antara 500 sampai 800. Biasanya Chinese ini kalau Chinese Thailand, kangkung, bayam. Nah, kalau selada sih cenderung masih bisa. Cuma resiko itu tinggi juga kalau misalkan memang di dataran rendah biasanya agak nggak kuat. Kurang kuat kalau kualitas Ya lahan ini bisa menghasilkan sesuatu ya. Iya, dengan kita bisa panen Pak. Kita bisa berkembang dari sini ya. Bagus. Ada ayah kayak Kita punya apa? Kebutuhan pakan yang baik. Kan Pak, memang planning kita kan sudah memanfaatkan lahan kecil, tapi tidak kecil. Mudah-mudahan banyak ya Bu. Nggak masalah. bisa misalkan nggak ada tanah. Dari pemasarannya Marketing kita insya Allah lah ke depan. insya Allah. Nah, kita untuk masyarakat dan masyarakat Iya. Tapi memang jangka panjang. ini kan Jadi kita kontrol di sini aja ini. Jadi kalau kurang air nambah, lihat cek ini kita ada alat ppm. Jadi target kita adalah ppm-nya berapa. Tinggal di sini. Jadi nanti pakai saung. Ayo Pak, Bu. Nasib juara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Radea, Kepala Bidang Prodikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Sangat mendukung sekali kegiatan yang diselenggarakan dalam Saresehan ini, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat dan menjadi model percontohan untuk pendidikan anak usia dini dan pengembangan PKBM ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi satu ikon di Kabupaten Sumedang, menjadi tempat tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, apalagi sekarang ini supaya kita menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrim yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini greenhouse ini, alhamdulillah kita kerjasama antara Yayasan Bakti Insan Motekar ya bersama dengan kelompok keahlian sistem dan pemodelan ekonomi dari SAPPK ITB. Dan tujuannya yang pertama adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum milenial, ya, bahwa bertani itu bisa lebih bergengsi, memiliki prospek ke depan, dan juga bisa meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ini adalah sebagai sarana untuk pembelajaran, ya, baik untuk masyarakat, siswa PKBM, maupun untuk ya anak-anak muda, ya, termasuk juga siswa TK, kober, untuk pengenalan terhadap alam. Dan kemudian juga yang ketiga ini, ya mudah-mudahan ini sebagai laboratorium ya untuk melakukan riset, ya, kemudian juga pengabdian pada masyarakat, ya, baik bagi dosen maupun mahasiswa, ya, khususnya dari Institut Teknologi Bandung. Dan alhamdulillah ini kita pengelolaannya mungkin nanti melakukan kolaborasi dan sinergi, ya, jadi nanti kita ada pengusaha, ya, dari pengusaha hidroponik, kemudian juga kita nanti kolaborasi dengan Toserba Borma, ya, sebagai pemasaran ke pemasaran modern, kemudian ITB adalah kita terapan teknologinya. Nah kemudian ya mudah-mudahan nanti kebijakannya dari dinas begitu ya. Nah, sehingga ini pentahelik itu bisa terwujud, ya, termasuk juga mungkin nanti bagaimana media itu bisa mempromosikan kegiatan ini, terutama ya bagaimana kesadaran masyarakat untuk ketahanan pangan yang sehat, kemudian juga berkelanjutan. Barangkali itu. Iya. Ya. Sejauh ini ada kendala nggak Pak? Kendalanya sebetulnya kalau kita berbicara hidroponik ini mungkin semua orang udah tahu. Yang pertama, wah mudah begitu ya. Nah, banyak orang yang mencoba untuk masuk ke dunia bisnis, termasuk juga alumni perguruan tinggi ataupun dari SMK gitu. Nah, tapi dia terkendala yang pertama mungkin di modal awal, karena ini investasi yang lumayan begitu ya. Yang kedua, ini kendalanya adalah di hilir, itu di pemasaran. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala. Nah, sehingga ya itu yang harus kita cari solusinya. Dan satu lagi mungkin yang perlu penekanan, ya teman-teman, ini kan tujuannya kita lah milenial, kenapa tidak tertarik untuk bergelut di bidang pertanian? Dia cenderung lebih jadi kuli di pabrik, kemudian juga di penjaga toko dan lain sebagainya, padahal ini potensi. Nah, satu hal mungkin yang harus ini bahwa masyarakat ataupun anak muda itu bukan berarti tidak mau juga ke pertanian, tapi yang ternyata itu dia tidak punya lahan gitu, dia nunggu warisan. Bapaknya punya mungkin hanya 100 bata, anaknya ada 5, 20 bata, itu juga masih dikuasai oleh si bapaknya gitu, baru dibagi-bagi kalau bapaknya sudah meninggal orang tuanya. Nah, sehingga ini adalah sebagai alternatif ya untuk kaum milenial untuk bisa mencari nafkah ya, atau menjadi sumber pendapatan ya di pedesaan gitu. Dan ini cukup menjanjikan lah. Nah, tapi ya syaratnya tadi dari mulai input produksi, proses produksi sampai pasar harus terjamin gitu ya. Dan harganya ini lumayan bagus juga. Perkenalan ya, nama saya ini Eti Kaptia, manajer Borma
bagian sayuran ya Pak. Kebetulan untuk saat ini prospek kita untuk kedepannya ya, terutama untuk ini ya GH ini, saya alihkan mungkin untuk Asia Sumedang Pak. Baru perkenalkan untuk Asia Sumedang untuk hasil panen ini. Tapi mungkin untuk pertamanya ini kita kenal sama masyarakat dulu ya Pak ya. Untuk masyarakat dulu, nanti kedepannya mungkin saya akan untuk ke pasar modern. Karena kita udah punya planning ke depannya ada 5 target itu Pak. Yang untuk perasian Asia Sumedang, Asia Garut, Asia Cirebon, Asia Tasik, Asia Cideng. Ada 5 supermarket yang kita pegang untuk pemasaran. Mungkin ini planning saya sih ke depannya ya, mungkin untuk ini ke Pak Bayu lah juga ya. Mungkin masyarakat juga Pak ya, yang lahan-lahannya sempit, lahan-lahan yang lantainya yang nggak kepake mungkin akan bisa dimanfaatkan untuk nanam hidroponik. Hasil panen bisa lari ke sini, bisa pindah, bisa panennya ke sini. Ya itu target saya mau Pak ya. Untuk Asia Sumedang, untuk Bandung mungkin udah berjalan ya. Tutupnya mungkin untuk kedepannya mungkin Pak Bayu juga punya rencana ke depannya. Sekarang udah Borma udah masuk Pak, bersama udah masuk. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya ke depannya. Ibu sangat mendukung dengan kegiatan ini Bu. Ya sangat mendukung banget, karena kan memang intinya saya untuk majukan UMKM ya Pak ya. Borma mau UMKM Pak, rata-rata kita nggak ada vendor, nggak ada list untuk masuk barang tuh nggak ada yang ini. Kalau untuk supermarket lain ada Pak, masuk vendor itu. Kalau kita Borma nggak ada. Oh gitu. Bagaimana dengan kaitan harganya? Apa ada dengan nilai lebih berbeda dengan pasaran? Mungkin harganya ada lebih Pak, ada lebih dari kalau untuk barang sayurnya ya, kalau untuknya harganya lebih kompetitif, mahal, stabil Pak. Udah tuh harganya stabil, nggak ada harga naik turun Pak, jadi stabil. Kalau misalkan harga pakcoy lah ya, ininya ya, pakcoy di harganya biasanya 16.000 ya 16.000, 20.000 udah 20.000 Pak. Jadi nggak ada istilah turun harganya. Kalau harga turun mah nggak turun. Itu yang ini ya, manfaat yang bagusnya. Tapi kalau yang ininya, kalau pas kebetulan harga sayur naik ya kita harga nggak bisa naik. Kalau harganya misalkan turun kita nggak bisa ini. Bagaimana dengan usia tanaman? Cepat yang mana? Yang biasa atau yang seperti ini? Sebenarnya lebih cepat ini sih Pak. Kita di 20 hari itu udah panen. Oh bisa panen 20 hari? 20 hari udah panen, udah masuk baby. Mungkin sekarang pasarannya baby yang laku Pak. Gitu. 20 hari itu udah panen Pak. Harga pun juga mahal? Harga mahal. Di pasaran supermarket itu dijual harga 26.000 sekilo, ada yang 16.000. Kalau di pasaran biasa? Paling 8.000 Pak. Kalau tradisional, kalau yang ini bisa di harga 5.000 harga pakcoy itu. Kalau di pasaran? Di pasaran pakcoy itu harganya cuma 5.000. Gitu. Kalau yang lagi murah itu sampai bisa di 3.000 Pak di petani. Saya sering survei ke lapangan ya Pak untuk harga. Kalau lebih lagi hancur harga itu pakcoy itu bisa di harga 3.000, bisa harga 5.000. Kalau kita masih stabil Pak di harga 16.000, 20.000. Kalau itu untuk supermarket yang ini mah bisa di harga 20.000 ya Pak ya. Harga 20.000 lah sekilo. Jadi Ibu mendukung kegiatan ini? Mendukung sekali Pak. Karena saya intinya untuk ini kan masyarakat kecil ya Pak ya, UMKM lah intinya ya Pak ya. Saya sangat mendukung Pak. Untuk sekarang Bu, jenis unggulan apa sih Bu, sayuran apa di supermarket Bu? Yang laku yang untuk yang kelas menengah ke atas itu pakcoy. Pakcoy. Kalau kangkung kurang lah ya karena standar. Yang sekarang lagi laku ini pakcoy. Selada. Kalau untuk selada itu di hari-hari momen tertentu. Gitu. Di tahun baru. Sekarang nih mau ada acara kurban. Ini kita harus antisipasi sana untuk marketingnya, pasarnya. Itu selada harusnya 2 kali lipat kita harusnya nanam. Gitu. Karena ini laku. Oh gitu. Iya. Oh iya. Jadi kita harus tahu momen juga Pak. Disesuaikan. Ya harus sesuaikan. Oh ini nanam pakcoy di bulan ini bagusnya ini. Gitu ya. Siap.
ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci nu nyiptakeun bumi jeung langit jeung sadaya.